Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Christmas is coming. Christmas Celebrate gereja kita akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020. Acara ini akan ditayangkan melalui channel YouTube gereja kita, yaitu GBI MT Haryono Square. Acara ini hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pada pukul 8 pagi. Setelah acara ini akan dilanjutkan dengan Christmas Fellowship pada pukul 9 pagi melalui Zoom meeting gereja kita, yang linknya akan kami tampilkan di deskripsi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu menabur untuk acara ini, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. The light of hope in new dimension. See you and God bless you. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua hari ini antusias untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kita semua rindu untuk beribadah kepada Tuhan, amin.
Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan November dan kita sudah cukup lama nggak pernah bertemu sama-sama, kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa bersama-sama dan bertemu, bertegur sapa, dan sebab itu Bapak Ibu sekalian, setelah ibadah ini kami akan mengadakan fellowship melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan link Zoom melalui kotak deskripsi di bawah ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa ambil bagian melalui Zoom setelah ibadah ini selesai. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita akan perkatakan sama-sama Pentakosta ketiga. Mari kita perkatakan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat datang di GBMT Haruna Square. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri bersama dengan kami. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Besar bagiku, senang
Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menolong hidup kami ya Tuhan. Yang sanggup mengangkat kami ya Tuhan. Yang membela setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Ya Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Hanya nama-Mu. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita akan puja yang dari awal. Mari lebih sungguh lagi. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Mari Bapak Ibu di rumah boleh angkat tangan Bapak Ibu di rumah. Tuhan lawas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami yang senantiasa mengandalkan Engkau yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami ya Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada ya Tuhan. Biar lewat siaran online Tuhan pada hari ini. Lawatan Tuhan terjadi ya Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan lembut angkat pujian ini. Ya Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, ya Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Tuhan, Engkau melihat setiap tangisan setiap orang yang percaya mencari wajah-Mu ya Tuhan. Lawas setiap jemaat-Mu ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Di setiap waktu tiada lain aku andalkan selain. Katakan, panggil Dia Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Hanya nama-Mu Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain aku
Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri Tuhan melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melakukan mujizat atas setiap kami ya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biar hari-hari ini kami hanya melekat kepada Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau akan segera datang menjemput orang-orang yang percaya. Biar Engkau dapati kami sedang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam segala kekurangan kami Tuhan. Nyata kuasa Tuhan. Nyata kekuatan Tuhan dalam hidup kami yang membawa kami semakin naik Tuhan. Naik dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara sendiri atas setiap kami. Biar kami boleh mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. Amin. Shalom. Senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau terus memelihara kami tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak dan rencana-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum mereda. Satu masalah belum selesai, timbul masalah lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan ini butuh satu dasar yang kuat. Kalau akhir-akhir ini iman kita didasarkan oleh kekayaan hidup kita atau kepintaran hidup kita, itu pasti akan terguncang luar biasa. Oleh sebab itu, saya sampaikan dari tempat ini, mari bangun dasar, pondasi kehidupan kekristenan kita oleh karena Tuhan. Oleh karena kita percaya kepada Yesus. Sebab dialah dasar atau pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terguncangkan. Kita akan buka ayat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat 25, dan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat di televisi beberapa perusahaan sudah mulai gulung tikar. Karena mereka sudah tidak lagi bisa eksis di dalam bisnisnya. Nah, demikian juga halnya dengan kekristenan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggantungkan kekristenan kita oleh karena kekayaan kita, kepandaian kita,
maka kita akan terguncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan tips firman Tuhan, dasar kehidupan rohani yang benar. Yang pertama, dasar yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus? Di dalam Yohanes 14 ayat 15 di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah Tuhan yang mana? Orang bilang topnya sekarang adalah perintah Tuhan yang zaman now. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat seorang yang berkenan kepada Allah, yaitu Daud. Daud berkenan kepada Allah karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, zaman kita saat ini kita melakukan kehendak Allah yang bagaimana? Kita mengasihi Tuhan dan kita harus melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang bagaimana? Yang pertama, kehendak Allah yaitu perintahnya pada zaman now adalah kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan dengan setia? Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali jalan keluar yang dapat kita raih, yang dapat kita pakai untuk menghadapi segala problem dan masalah hidup kita. Di dalam kehidupan kita. Tetap setia membaca firman Tuhan. Itu perintah zaman now. Lalu tetap setia dalam doa-doa kita. Kita mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mendoakan pemimpin rohani kita. Kita mendoakan keluarga kita, gereja kita, gembala kita. Agar apa? Agar berkat Tuhan dicurahkan. Agar kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Kepada pemimpin kita, baik bangsa dan negara, baik pemimpin di dalam gereja kita, gembala, maupun teman-teman sejawat kita, teman-teman pelayanan kita. Kita tetap dalam doa kita. Firman orang bilang doa adalah nafas kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga harus berbuah. Jadi kita mencintai Tuhan kita Yesus, kita harus berbuah. Melakukan firman Tuhan, itu kita harus berbuah. Buah yang bagaimana? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di situ disebutkan ada 9 buah-buah roh. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, 9, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah ada buah-buah roh kita? Haleluya. Memang tekanan ada, problem ada, tetapi kita harus tetap berbuah. Ya, kita harus tetap menjalankan firman Tuhan. Tadi yang pertama apa? Membaca firman Tuhan dengan setia, berdoa dengan setia, dan tetap berbuah. Lalu yang kedua, dasar yang kedua. Tadi dasar yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus. Dasar yang kedua adalah mengasihi sesama hidup kita. Ada di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, tolong digarisbawahi ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus mengasihi sesama kita? Dan mendoakan mereka, memberkati mereka. Contoh, kalau kita dalam keadaan sakit gitu ya, tiba-tiba sakit, lalu yang pertama kali menolong siapa? Pasti tetangga kita. Nggak mungkin saudara kita yang ada di Amerika, saudara kita yang ada di
Papua, yang jauh. Tapi yang dekat yang pertama kali akan menolong kita, membantu kita. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Yesus memerintahkan kepada kita agar kita mendoakan musuh-musuh kita. Terkadang memang tidak mudah kita berdoa buat musuh-musuh kita, berdoa buat orang yang menindas hidup kita, orang yang menipu hidup kita, orang yang memfitnah kita, orang yang tidak suka pada kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini kita mulai mengintrospeksi siapa kira-kira orang yang dekat dengan kita, tetangga kita yang sudah lama kita tidak tegur sapa. Mari datangi. Jangan datang dengan tangan hampa. Datang dengan kue atau martabak atau lain sebagainya. Jalin silaturahmi yang baik. Sebab sesama kita lah atau tetangga kita lah yang terdekat yang akan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gesekan juga terjadi bukan saja di orang-orang yang jauh, tetapi gesekan justru terjadi pada orang-orang dekat kita. Contohnya suami atau istri, anak, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menggesek hidup kita sehingga kita mulai tidak suka lagi dengan istri kita atau suami kita atau dengan anak kita. Kalau kita boleh melihat di televisi, banyak sekali orang bercerai. Alasan mereka adalah sudah tidak bisa dipertahankan. Sudah tidak bisa dia dengan saya karena sudah tidak cocok. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namanya manusia tidak akan pernah cocok. Apalagi pria dan wanita. Pria menggunakan pikirannya, wanita menggunakan perasaannya. Itu sudah gak cocok. Sebab itu Tuhan memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia. Karena dengan kasih Tuhan, kita boleh menutupi banyak sekali kesalahan orang lain. Sehingga kita boleh saling mengasihi, saling berbagi kepada rekan, kepada tetangga, kepada handai tolan dan lain sebagainya. Itu dasar yang kedua. Lalu dasar yang ketiga adalah tidak cinta uang. Kenapa saya katakan tidak cinta uang? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 di sini dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Garis bawahi, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tadi saya garis bawahi menyimpang dengan iman. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita membuka warung misalnya gitu ya. Membuka toko, membuka usaha atau lain sebagainya. Justru di hari libur itu biasanya toko, warung, bahkan mall itu semakin ramai pembeli. Nah, kalau kita boleh melihat kenapa menyimpang dari iman, terkadang kita berpikir begini, nanti deh ke gerejanya, sore deh, jangan pagi. Atau mungkin, sudahlah ke gereja nanti-nanti ajalah. Yang penting saya memenuhi kebutuhan untuk keluarga saya. Saya harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan keluarga saya, memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan anak dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi ke gereja. Nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Yang ada adalah kita terus memburu uang. Memburu uang. Akhirnya kita cinta akan uang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu turunnya dari surga. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tidak mungkin kita tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai
mulai hari ini setelah mendengarkan firman ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan kita melebihi Tuhan mencintai uang. Sebab uang adalah sarana, tapi Tuhan adalah kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kepada kita berkat. Tuhan yang akan memberikan kepada kita surga yang kekal. Uang hanya sampai 70-80 tahun umur kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita berkat sampai kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari di waktu yang singkat ini saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari perkuat dasar pondasi kekristenan kita. Yang pertama, kasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan melakukan firman-Nya. Apa? Firman-Nya apa? Yang sekarang, yang zaman now. Yaitu baca firman, tetap berdoa, dan berbuah. Lalu dasar yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Mari kita saling mempererat hubungan satu dengan yang lain. Dasar atau pondasi yang ketiga adalah tidak cinta uang. Saya percaya kalau kita melakukan semua ini, Tuhan pasti memberkati kita. Apapun yang menjadi problem hidup kita, masalah hidup kita, yang menekan hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Sebab kita melakukan firman Tuhan. Nggak mungkin orang yang melakukan firman Tuhan tidak dibuka jalan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada kesempatan yang singkat ini, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan pengertian, paradigma yang baru mengenai dasar kekristenan yang kuat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari angkat tanganmu, mari saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang menjadi problem, apapun yang menekan hidup kami Tuhan, Engkau yang buka jalan pada kesempatan hari ini Tuhan. Bagi yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yang masih dalam kekurangan, mari angkat tanganmu katakan, Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu yang berkekurangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang yang dalam keadaan sulit, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau yang buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau pasti akan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bukan Allah yang berbohong Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan segera menutup ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penyertaan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.